mengatakan psikologi identik dengan praktik firasat atau sekadar menduga-duga saja. Dia tentu keliru besar. Psikologi itu ilmu. Ada dasar-dasar pengetahuan yang melandasi pernyataan tertentu, bukan sekadar sesukanya yang berbicara. Jadi bicara tentang psikologi erat kaitannya dengan penelitian. Penelitianlah yang menolong kita memahami alasan seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam cara tertentu. Hasil penelitianlah yang menolong kita memahami bagaimana keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan keagamaan, dan organisasi lainnya mempengaruhi kita sebagai individu maupun anggota masyarakat. Hasil penelitian jugalah yang menolong kita memahami berbagai gejala dan dampak gangguan psikologis, serta penanganan apa yang lebih efektif untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan kesehatan mental seseorang dan kelompok. Di psikologi ada berbagai metode penelitian. Pertama, yang dulunya paling banyak dilakukan adalah metode eksperimen. Utamanya dilakukan di laboratorium yang secara sengaja dirancang dengan ketat, baik dalam hal penentuan kriteria subjek, instruksi standar, dan variabelnya. Kedua, observasi naturalistik, mengamati perilaku dalam lingkungan alamiah apa adanya. Misalnya menghitung perilaku, berapa banyak tindakan agresif, berapa banyak senyum dan tawa dalam suatu waktu tertentu. Ketiga, studi kasus. Penelitian dilakukan terhadap satu kasus tunggal dalam jangka waktu yang relatif panjang. Biasanya meliputi observasi natural, wawancara dengan individu tersebut dan orang lain di sekitarnya, tes psikologi, dan aplikasi penanganan tertentu terhadapnya. Keempat, survei. Penelitian seperti ini juga bisa mengumpulkan banyak informasi dalam waktu yang relatif singkat dan bisa saja dilakukan dengan tatap muka atau melalui internet. Data survei berdasarkan pada respon subjek, jadi mungkin saja tidak akurat jika dia berbohong, tidak memahami pertanyaan, atau tidak tertarik dengan pertanyaan yang diajukan. Kelima, studi korelasi. Tujuannya untuk menentukan apakah dua hal atau lebih ada hubungannya, apakah arahnya positif atau negatif, dan seberapa kuat hubungan itu. Keenam, tes psikologi. Di dalam hal ini, tes digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang atau sekelompok orang. Sejumlah tes memiliki standar dan norma, jadi bisa diandalkan dan dipercaya. Namun tentu saja tes psikologi manapun harus senantiasa diperbaharui dari waktu ke waktu agar tetap relevan digunakan sejalan dengan perkembangan manusia di zamannya.